Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai akuntansi nilai saat ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Adila Bilqis Sahwa dengan NIM akhir 344, Muhammad Afif Ali Agil dengan NIM akhir 349, Aulia Maulidia dengan NIM akhir 350, Muhammad Maulana Rafi'i dengan NIM akhir 353, Amira Nanda Nuzifa dengan NIM akhir 362, dan Pinkan Zevanya dengan NIM akhir 378. Selanjutnya ada relevansi konsep laba. Yang pertama, pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan, yaitu laba dianggap sebagai ukuran penting dari kinerja keuangan suatu entitas. Bermasalah laba digunakan oleh investor, kreditor, dan manajemen untuk membuat keputusan investasi, pemberian kredit, dan operasional. Yang kedua ada perspektif teori akuntansi. Nah, ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada decision usefulness. Dalam pendekatan ini dilihat sebagai informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi. Relevansi informasi laba ditekankan dalam kemampuannya untuk mempengaruhi investasi dan keputusan pengguna. Yang kedua ada informasi perspektif, yaitu laba menjadi fokus dalam penelitian tentang bagaimana informasi akuntansi termasuk laba tercermin dalam harga, sekuritas, dan bagaimana pasar bereaksi terhadap pengumuman laba. Yang ketiga ada mensur perspektif, yaitu laba juga dilihat dari sudut pandang pengukuran yang andal dan relevan. Hal ini terdapat perdebatan mengenai bagaimana laba harus diukur dan dilaporkan untuk memberikan informasi yang paling berguna. Yang terakhir ada pengaturan dan pelaporan laba. Teori akuntansi juga membahas bagaimana laba seharusnya diatur dan dilaporkan. Ini mencakup standar akuntansi, pedoman pelaporan keuangan, dan regulasi yang mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian laba dalam laporan keuangan. Nah, dalam akuntansi tradisional, laba itu diartikan sebagai selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Laba itu biasanya diklasifikasikan menjadi 3 bentuk ya. Yang pertama ada laba bruto, laba operasional, dan laba bersih. Dan ketiganya ini menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya pada berbagai level. Nah, ada juga 2 prinsip utama yang mendasari perhitungan laba dalam akuntansi tradisional. Itu adalah prinsip akrual dan prinsip konservatisme, yang dimana prinsip akrual itu menekankan bahwa pendapatan dan biaya itu harus diakui saat terjadinya transaksi. Nah, itu bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Sementara itu, untuk prinsip konservatismenya ini itu untuk mendorong akuntan agar lebih berhati-hati dalam mengakui pendapatan dan justru mengakui potensi kerugian sedini mungkin guna menghasilkan laporan yang lebih andal. Nah, pengakuan laba dalam akuntansi tradisional itu hanya dilakukan jika transaksi itu dianggap menghasilkan keuntungan yang dapat diukur secara andal dan telah terjadi secara substansial, yang dimana hal ini untuk memastikan bahwa laba yang disajikan itu benar-benar mencerminkan kinerja yang real, bukan hanya sekedar potensi. Laba itu memiliki peran strategis sebagai alat utama untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yang dimana laba ini akan mencerminkan hasil dari aktivitas operasional selama periode tertentu dan menjadi dasar untuk menganalisis efisiensi serta efektivitas manajemen dalam menjalankan usaha ya. Jadi laba yang positif itu secara umum diartikan sebagai indikasi kinerja yang baik, sementara kerugian itu dapat menjadi sinyal adanya permasalahan struktural maupun operasional. Oleh karena itu, laporan laba itu sangat diperhatikan oleh berbagai pihak, terutama pemilik, kreditor, dan pihak manajemen itu sendiri. Nah, dalam teori akuntansi itu menjelaskan jika perhitungan laba itu harus mengikuti prinsip akrual dan konservatisme agar hasilnya dapat diandalkan, di mana pendekatan ini tuh memastikan bahwa laba yang dilaporkan tidak melebih-lebihkan hasil operasional dan tetap mencerminkan realitas ekonomi perusahaan, yang pada akhirnya laba ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Informasi laba ini akan digunakan dalam perencanaan, evaluasi performa, dan menyusun strategi perusahaan. Laba yang stabil dan berkelanjutan juga memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi risiko serta menarik bagi pihak-pihak eksternal yang berkepentingan. Konsep laba dalam akuntansi. Laba adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan total biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Laba mempresentasikan hasil akhir dari aktivitas operasional perusahaan,
yaitu penghasilan bersih setelah dikurangi seluruh beban dan biaya. Laba merupakan indikator utama kinerja keuangan perusahaan dan sering dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan penetapan pajak, kebijakan dividen, serta penilaian investasi. Laba dapat dihitung sebagai berikut. Laba sama dengan pendapatan dikurangi beban dibagi biaya. Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode berjalan dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset. Sedangkan beban adalah pengeluaran atau penggunaan aset untuk mendukung aktivitas operasional. Laba juga dapat digunakan untuk mengukur kenaikan kekayaan perusahaan dalam periode tertentu. Konsep pemeliharaan modal. Pemeliharaan modal adalah konsep yang menentukan apakah laba benar-benar dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode dengan mempertimbangkan apakah modal awal perusahaan telah terjaga atau tidak. Konsep ini sangat penting agar perusahaan tidak menganggap laba telah dihasilkan padahal modal pokoknya telah tergerus, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti inflasi. Terdapat dua konsep utama dalam pemeliharaan modal. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Modal didefinisikan sebagai nilai aset bersih atau ekuitas entitas. Laba hanya diakui jika nilai keuangan dari aset bersih pada akhir periode melebihi nilai pada awal periode, setelah memperhitungkan penambahan atau penarikan modal oleh pemilik. Pengukuran dapat menggunakan satuan moneter nominal atau satuan daya beli konstan. Cocok digunakan jika pengguna laporan keuangan lebih berkepentingan pada pemeliharaan nilai nominal atau daya beli modal yang diinvestasikan. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Modal didefinisikan dengan kapasitas produktif fisik entitas, misalnya kemampuan menghasilkan output. Laba hanya diakui jika kapasitas produktif fisik pada akhir periode melebihi awal periode, setelah memperhitungkan penambahan atau penarikan modal oleh pemilik. Pengukuran biasanya menggunakan biaya kini. Cocok digunakan jika fokus pengguna laporan keuangan adalah pada kemampuan usaha atau kapasitas produktif perusahaan. Hubungan laba dan pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal sangat mempengaruhi perhitungan laba. Laba menurut konsep pemeliharaan modal keuangan adalah kenaikan nilai uang dari modal. Sedangkan laba menurut konsep pemeliharaan modal fisik adalah kenaikan kapasitas produktif. Jika terjadinya kenaikan harga aset, keuntungan tersebut baru diakui sebagai laba jika aset telah direalisasikan, misalnya dijual. Sedangkan selisih kenaikan harga yang belum direalisasikan diperlukan sebagai penyesuaian pemeliharaan modal dan dicatat sebagai bagian dari ekuitas, bukan laba. Dengan ini, pemilihan konsep pemeliharaan modal yang digunakan akan menentukan model akuntansi yang diterapkan dan bagaimana laba diukur, serta diakui dalam laporan keuangan. Pemeliharaan modal memastikan bahwa perusahaan tidak membagi laba yang sebenarnya merupakan bagian dari modal pokok, sehingga menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dari nilai saat ini, yang dimana konsep nilai yang menunjuk pada nilai tertentu, sesuatu yang menunjuk kepada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, atau dapat diartikan itu sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu dan memberikan nilai unggul kepada pelanggan ketika mencoba membangun dan memelihara hubungan jangka dengan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.